Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Sebab kami tahu Tuhan, ada cinta yang melebihi dari setiap pelanggaran kami. Kami mau Tuhan menjadikan kami sebagai rumah Tuhan, sebagai mesbah Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Tuhan, membawa setiap pujian-pujian kami Tuhan, supaya Tuhan bertahta di atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, oh, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, oh, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami mau percaya, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab Engkau sangat baik, sebab Engkau teramat baik. Kepadamu Tuhan kami berharap, kami berseru panggil namamu, oh Yesus. Haleluya, terpuji-puji namamu. Kami mau Tuhan menyenangkanmu, oh ini hidupku Tuhan, pakai kami Yesus sebagai rumah doamu yang berkenan Tuhan dan menyenangkanmu. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Saat ini kita kembali membahas series mujizat Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagimu. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, urapi kami, menuntun kami sehingga kami mendapatkan rema dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, kita akan belajar tentang series mujizat Tuhan dalam Yohanes 21 ayat 4 sampai yang ke-7.
Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang ke-6 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudaraku yang terkasih, sebulan ini bahkan 2 bulan ini kita telah belajar series mujizat Tuhan. Saya percaya ada rema-rema yang kita dapat ketika kita belajar tentang mujizat Tuhan. Kita dikuatkan, kita dipulihkan. Dan hari ini kita belajar satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 21 ayat ke-4 sampai yang ke-7. Saudaraku, kita harus mengetahui latar belakang kisah ini, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Sebelum ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai, ia telah menampakkan dirinya di dalam perjalanan di Emmaus, dan juga Tuhan Yesus telah menampakkan dirinya kepada Maria, dan juga Tuhan Yesus telah menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya di ruangan yang tertutup. Dan pada waktu itu tidak ada Thomas. Saudara bisa membacanya di pasal-pasal yang sebelumnya. Dan Tuhan Yesus kembali menampakkan dirinya kepada para murid, dan di situ sudah ada Thomas. Beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya terhadap murid-muridnya. Dikisahkan di sini bahwa Yesus telah disalibkan dan mati. Pada hari yang ketiga ia bangkit. Para murid tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Dan ketika itu Yesus telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi di ayat yang ke-4 berkata demikian. Saudaraku, perhatikan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudaraku, pada waktu itu para murid kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Yang sebagai nelayan, mereka kembali sebagai nelayan. Dan pada hari itu mereka tidak mendapatkan ikan. Sama sekali tidak mendapatkan ikan. Dan Yesus berdiri di pantai. Dan mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan seketika di ayat yang selanjutnya, Tuhan memerintahkan mereka bahwa tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, sehingga mereka menurutinya. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Begitu banyak ikan yang mereka peroleh. Dan seketika itu mereka mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Saudaraku, hari ini saya mau katakan kepada Tuhan, apa yang membuat kita mengenal kepada Tuhan? Apakah mujizatnya? Apakah berkatnya sehingga kita bisa mengenal Tuhan? Saya mau katakan kepada kita semua bahwa jangan pernah kita mengenal Tuhan dari mujizatnya. Jangan pernah mengenal Tuhan dari berkatnya.
Jangan kita seperti orang Taurat, ahli Taurat, orang Farisi yang ketika Yesus disalibkan, mereka berkata, jika engkau anak Allah, turunkan dirimu di atas kayu salib. Saudaraku, Yesus tidak perlu turun dari salib untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Tuhan Yesus tidak harus melakukan mujizat dalam kehidupan kita untuk mengatakan bahwa Dia adalah Allah. Tuhan Yesus tidak harus memberkati kita dengan begitu melimpah untuk mengatakan bahwa Dia adalah Allah. Hari ini, jangan pernah mengenal Tuhan dari mujizatnya. Jangan pernah mengenal Tuhan dari berkat-Nya. Ketika kita mengenal Tuhan dari mujizat-Nya, dari berkat-Nya, kita pasti akan mendapatkan kekecewaan. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, mengenal Tuhan karena kita haus dan lapar, rindu akan Dia. Seberapa banyak kita haus dan lapar akan Tuhan? Seberapa banyak kita rindu akan Tuhan? Apakah kita hanya haus akan mujizat? Apakah kita hanya rindu akan berkat Tuhan? Kita datang ke gereja hanya karena menginginkan mujizat. Kita datang beribadah, kita datang doa hanya untuk diberkati. Seberapa kita mengenal Tuhan karena mujizat? Jika hari ini Tuhan tidak mengadakan mujizat kepada kita, apakah kita masih mau percaya kepada Tuhan? Saya mengajak kita untuk mengenal pribadi Tuhan lewat keintiman kita dengan Dia, bukan karena mujizat. Belajar untuk terus haus dan lapar akan Tuhan. Kenali Dia secara pribadi. Kenali Tuhan Yesus dalam hidupmu. Jika ada hari ini saudaraku yang menyaksikan program ini, saya percaya tidak ada secara kebetulan saudara menyaksikan program ini. Jika di antara saudara mempertanyakan Tuhan Yesus, kenali Dia secara pribadi, datang kepada Dia dengan haus dan lapar, kerinduan akan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hadir di dalam hatimu. Saya mau berdoa buat kita semua. Engkau yang ingin mengenal pribadi Tuhan Yesus secara mendalam dalam pribadimu, angkat tanganmu. Dan engkau yang ingin lebih lagi dekat dengan Tuhan, angkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu, saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini biarlah pengenalan akan Tuhan yang benar, akan kehidupan pribadi kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau membukakan mata rohani kami Tuhan Yesus, sehingga kami bisa mengenal Tuhan secara benar dalam kehidupan kami. Bukan karena mujizat, bukan karena berkat, tetapi kami benar-benar haus akan Tuhan. Kami rindu akan Tuhan. Hamba-Mu memberkati setiap jemaat-Mu yang mengangkat tangan. Biarlah pengenalan akan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini biarlah Engkau menyatakan diri-Mu, Engkau menyatakan pribadi-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah mereka mengenal Engkau secara pribadi. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu selesai berbicara, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kehidupan pribadi kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Terima kasih
Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.